Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga menganalisa kinerja terbaru saham UNTR, yaitu PT United Tractors Tbk ya guys ya, anak usaha dari Astra Group atau Astra International dengan kode saham ASII. Nah, UNTR ini bergerak di sektor penjualan alat berat ya, tapi tidak hanya menjual alat berat, banyak sekali sektor yang digeluti oleh United Tractors ini. Jadi ya miriplah dengan induknya, Astra International pun seperti itu guys ya, bisnisnya sangat terdiversifikasi. Jadi bisa dibilang UNTR ini ya tidak jauh berbeda lah dengan cara berbisnisnya Astra International ya, seperti itu. Nah, kita akan sedikit lebih mengenal lagi ya saham UNTR ini. Mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu ya usaha-usaha yang memang digeluti oleh UNTR. Tapi disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Oke guys, teman-teman mungkin lihat ya di sini gambar-gambar alat berat, ada truk ya, ada bus juga ya. Kita akan lihat di sini untuk kendaraan yang dijual oleh United Tractors ya dengan merek Komatsu di sini guys ya. Teman-teman bisa lihat di sini UNTR jualan alat berat merek Komatsu yang berasal dari Jepang gitu guys ya. Lalu kita lihat juga di sini ada merek UD Trucks ya, menjual truk-truk besar, ada truk box juga, ada truk semen juga ya guys ya. Kita lihat juga di sini ada merek Scania, ada bus, ada truk, ya truk besar gitu guys ya. Lalu ada bus Transjakarta juga menggunakan merek Scania. Lalu di sini juga ada merek Bomag ya. Bomag ini adalah pemimpin pasar dalam bidang teknologi pemadatan ya untuk pemadatan jalan gitu guys. Lalu kita lihat juga di sini ada merek Tadano ya. Tadano ini mungkin lebih ke kren gitu guys ya, produsen kren hidrolik yang digunakan untuk berbagai sektor industri ya, seperti konstruksi, pertambangan, oil and gas dan lain-lain gitu guys ya. Dan ini juga merupakan merek dari Jepang. Lalu kita lihat untuk bisnis lainnya, UNTR ini juga sebagai kontraktor pertambangan ya guys ya. Nah, di sini menjalankan usaha kontraktor penambangan melalui PT Pama Persada Nusantara ya atau PAMA. Kontraktor spesialis yang menyediakan jasa pertambangan gitu. Ya, jadi punya kontraktor pertambangan penambangan juga melalui anak usahanya yaitu Pama Persada. Lalu, UNTR juga punya pertambangan itu sendiri ya, yaitu pertambangan batu bara, lalu juga pertambangan emas, dan yang terbaru itu adalah pertambangan, nikel ya guys ya. Nah, memang UNTR ini dia lebih suka ya, kalau misal kita lihat corporate action-nya itu dia lebih suka untuk mengakuisisi, perusahaan gitu guys ya. Jadi misalkan UNTR ini melihat pertambangan nikel ya, yang terbaru itu kan nikel. UNTR ini ketika melihat pertambangan nikel potensinya bagus, dia akan mengakuisisi perusahaan tersebut. Jadi perusahaannya itu sudah berjalan, bukan ibaratnya bukan dimulai dari nol gitu guys ya. Tapi memang sudah berjalan, nah baru UNTR ini melakukan akuisisi terhadap pertambangan nikel tersebut. Itu yang terbarunya gitu guys ya, untuk pertambangan emas dan perak ini sudah agak lama sebenarnya juga pertambangan batu bara yang menyumbang pendapatan yang lumayan cukup besar ya untuk UNTR. Jadi apakah UNTR juga um, terpengaruh oleh kenaikan dan penurunan harga acuan batu bara? Ya, tentu saja akan terpengaruh gitu guys ya. Kalau misalkan harga acuan batu baranya itu naik, otomatis UNTR juga dapat untung besar. Begitupun juga sebaliknya. Tapi yang jadi catatan adalah UMTR ini kan bisnisnya banyak ya, bukan hanya pertambangan gitu. Nah, makanya ketika misalkan nih batu bara udah mulai redup, harga acuannya turun, teman-teman lihat kalau misalkan nanti yang booming itu malah nikel dan kendaraan listrik, otomatis UMTR juga akan tetap bertahan gitu guys ya. Nah, itulah keuntungan dari diversifikasi bisnis yang dilakukan oleh United Tractors. Selain pertambangan, ternyata UNTR juga punya industri konstruksi yang dijalankan melalui anak usahanya, yaitu PT Akset Indonesia Tbk ya atau ACST gitu guys ya kalau misalkan di Bursa Efek ya. Nah, ini ya pembangunan jalan tol, pembangunan konstruksi dan lain-lain gitu guys ya. Nah, pokoknya konstruksi lah ya. Kita lihat juga UNTR juga ini sudah mulai merambah ke bisnis EBT ya atau energi baru terbarukan gitu ya.
Di sini ternyata UNTR mengembangkan teknologi solar ya, solar photovoltaik dengan anak usahanya yaitu PT Energia Prima Nusantara gitu guys ya. Memang kalau misalkan kita lihat untuk jumlah megawattnya ini masih kecil ya, jadi tidak sebesar brand, tidak sebesar PGO mungkin ya, tapi ya setidaknya bisnisnya ini sudah menghasilkan gitu. Selain solar panel, ini juga ada tenaga listrik, pembangkit listrik tenaga air maksud saya, lalu ada juga pembangkit listrik tenaga mini hydro atau PLTM gitu ya. Jadi selain solar panel, lalu ada PLTA, ada PLTM, dan juga PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu gitu ya. Nah, jadi banyak sekali nih usaha-usaha dari United Tractors. Kita akan lihat kinerja terbaru ya dari saham United Tractors. Untuk laporan kuartal 3-nya ini mengalami penurunan laba bersih. Karena memang rata-rata ya untuk saham-saham di sektor batubara itu memang mengalami penurunan laba bersih di kuartal 3-nya. Ini saham United Tractors hari Jumat kemarin itu close di 23.775 ya. Naik tipis sebenarnya di hari Jumat kemarin itu, naik 0,21% aja. Kita lihat laba bersih United Tractors di kuartal 3 mengalami penurunan baik secara year on year ataupun kuartal on kuartal ya. Kalau misal kita lihat dari year on year-nya dari 5,5 triliun turun menjadi 4,1 triliun. Sedangkan untuk kuartal on kuartal ya turun dari 5,8 triliun menjadi 4,1 triliun. Nah, ini sebenarnya apakah UNTR ini masih layak untuk di-hold? Nah, nanti akan kita bahas ya, melalui kinerja terbarunya ini, apakah UNTR ini masih bisa bagi dividen besar, apakah masih layak di-hold. Kalau misalkan masih bisa bagi dividen besar, ya otomatis masih masuk ke dalam kategori dividen investing. Makanya kita itu membahas saham-saham yang rutin bagi dividen gitu guys ya. Karena memang tujuan kita ya untuk membahas saham-saham yang masuk ke dalam kategori dividen investing ini. Lalu kita lihat secara valuasi, ternyata WNTR juga memiliki valuasi PER atau price to earning ratio itu 4,33 kali, lalu price to book value-nya 1,19 ya guys ya. Which is kalau misalnya kita lihat dari PBV dan PER ini sangat menarik ya. PBV dan PER-nya sangat menarik dan kategorinya masih cukup murah. Kita lihat ya untuk UNTR dari sisi pertumbuhan EPS-nya atau laba bersihnya, earning per share ya. Ini sudah kita ganti annual, kita ke EPS. EPS 2013 ini 1295 nanti akan kita gunakan ya guys ya, karena kan 10 tahun nih dari tahun 2023 ini. Kita lihat secara grafik ya, ternyata laba bersih secara EPS ya, secara annualan, itu mengalami naik turun. Dari tahun 2010-2011 ini mengalami kenaikan ya, lalu sempat turun lagi sampai di 2015. Ya, sempat turun. Nah, lalu ada kenaikan lagi sampai di 2018-2019 ini mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau misalkan pertumbuhan laba bersihnya naik turun seperti ini sebenarnya wajar karena ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa laba bersihnya turun, kenapa laba bersihnya naik. Yang bahaya adalah ketika laba bersihnya itu sudah turun dan susah untuk naik dan sulit untuk naik. Nah, berarti kan ada indikasi bahwa perusahaan tersebut sudah kurang sehat gitu guys ya kalau laba bersihnya turun terus. Lalu di tahun pandemi ya, di tahun 2020 kita lihat ternyata EPS-nya mengalami penurunan dan bisa bangkit kembali di tahun 2021. Lalu puncaknya itu di tahun 2022 lalu ketika harga acuan batubara mencapai 400 US dollar per tonnya gitu ya. Jadi ini secara historical ya sebenarnya kalau misal teman-teman mungkin yang baru bergabung di saham, yang baru investasi di saham, ini ada beberapa historis ya seperti di tahun pandemi saham-saham itu pendapatannya turun, seperti itu kan teman-teman harusnya paham ya dan sudah tahu dan sudah belajar lah istilahnya. Oke guys, kita akan melihat harga saham United Tractors. Per hari ini ya, hari Jumat kemarin itu ada kenaikan tipis ya 0,21%, ditutup di harga 23.775 ya guys ya, dengan kita lihat memang masih ada distribusi ya untuk United Tractors. Nah, kalau misal kita lihat ya setelah pembagian dividen interim, nah untuk pembagian interim saham-saham grup Astra ya, terutama memang untuk dividen interimnya itu dia kecil.
tidak sebesar dividen final, dan nanti yang besarnya itu memang di dividen finalnya. Kemarin ex-date-nya itu di tanggal 11 Oktober 2023, dividennya 701 per lembar saham atau Rp70.100 per lotnya. Sempat menyentuh area high di 28.775. Tapi kita lihat ya di tahun 2022 lalu itu mencapai level kalau nggak salah 36.000 guys ya, nih kita lihat 36 ribuan gitu. Lalu turun seiring dengan penurunan harga acuan batu bara ya, jadi itu wajar. Tapi kalau misalkan kita lihat secara valuasi per PBV aja, itu sebenarnya harga saham United Tractors lumayan cukup murah ya, apalagi mendekati area low di 22 ribuan ya. Nah, enaknya untuk saham-saham batubara itu seperti ini guys, ada kekurangan, ada kelebihan. Kekurangannya kita harus tahu siklusnya. Kita harus tahu di mana kita harus menjual saham batubara tersebut, dan kita harus tahu di mana kita harus beli lagi sahamnya. Ya otomatis ketika harganya naik tinggi itu sebenarnya waktunya jualan guys, bukan waktunya FOMO gitu. Nah, kebanyakan investor pemula itu kan dia FOMO. Jadi takut untuk ketinggalan gitu ya. Oh, saham ini naik tinggi, dia tiba-tiba beli di pucuk, lalu ketika harga sahamnya turun, ya, ketika banyak orang lain bilang ini saham bagus, harganya naik, tapi dia beli di pucuk, lalu harga sahamnya turun, ini dia akan ragu apakah saham yang saya pegang benar-benar bagus atau tidak gitu ya. Nah, makanya itulah kebanyakan investor pemula ya itu tidak mempelajari fundamental, tidak mempelajari valuasi, mungkin tidak melihat dari sisi price action-nya juga sudah naik berapa persen gitu guys ya. Nah, ini sangat penting untuk kita pelajari. Kita harus masuk saat harganya itu murah. Jangan beli ketika harga sahamnya mahal gitu guys ya. Kalau misalkan kita lihat dari sisi price action itu ketika kita harus beli ketika harganya di bawah atau ketika harganya turun, ketika bottoming itu kita harus beli. Dan ketika harganya sudah rebound, naik dan juga bullish, nah ini adalah fase di mana kita harusnya jual gitu ya. Itu memang biasanya dilakukan oleh seorang swing trader. Tapi kalau misalkan memang harganya sudah naik, teman-teman tidak jual pun tidak masalah. Kalau misalkan mau hold untuk jangka panjang, untuk dividen investing, dan fundamentalnya bagus, kinerjanya masih oke, tidak jual juga tidak masalah. Tapi PR-nya adalah ketika harganya turun seperti ini waktunya teman-teman beli lagi, ya seperti itu. Jadi mendekati area low 22.000, ini harusnya teman-teman sudah mulai merencanakan untuk tambah muatan di saham UNTR. Gitu, guys ya. Nah, itu adalah PR ya buat mungkin teman-teman mau melakukan averaging down, ada yang mau melakukan averaging up atau tambah muatan, itu biasa dilakukan oleh seorang investor kalau misalkan memang masih yakin untuk menghold saham yang mereka pegang gitu ya. Kasusnya di sini kita lagi membahas UNTR. Oke guys, kita akan langsung melihat ya kinerja dari saham United Tractors. Nah, di sini saya menggunakan metode Benjamin Graham Fair Value ya, karena saya rasa sih ini cukup masuk akal karena memang Benjamin Graham Fair Value ini menilai sebuah harga wajar atau nilai intrinsiknya itu berdasarkan kinerja terbarunya, berdasarkan earning per share terbarunya gitu, guys ya. Nah, jadi di sini kita ambil datanya juga dari sekuritas dan juga dari RTI Bisnis. Proyeksi EPS di tahun 2023 ya, full year-nya diproyeksikan mencapai 5486 atau 5486 ya, kita masukkan di sini 5486. Lalu untuk EPS 2013 tadi sudah kita bahas ya, 1295. Nah, di sini kita lihat untuk pertumbuhan growth-nya secara tahunan ternyata EPS UNTR itu naik 15,53% ya secara tahunannya. Lalu kita masukkan ya guys ya untuk indikatornya. Nah, kita akan lihat harga wajar berdasarkan Benjamin Graham Fair Value saham United Tractors itu di harga 96.925. Ya, saya melihat untuk harga wajar atau nilai intrinsik dari saham UNTR ini adalah menggambarkan kualitas perusahaan ya. Jadi semakin tinggi harga wajarnya berarti perusahaan itu semakin bagus. Kinerjanya ya guys ya, kinerjanya itu semakin bagus. Lalu kita lihat margin of safety-nya di harga saat ini ya di 23.775
itu margin of safety-nya 75,47%. Nah, margin of safety ini menggambarkan bahwa saham tersebut itu ternyata masih memiliki upside yang sangat tinggi dan masih bisa naik tentunya, ya. Dan ada safety lah ya, margin of safety di harga saat ini di 23.775 itu masih bisa naik dan masih bisa rebound seperti itu. Apalagi kan EPS-nya juga terus naik dan kita lihat untuk proyeksi EPS 5.486 ini ternyata tidak jauh berbeda guys dengan di tahun 2022 lalu. Ya beda sedikit lah guys ya. Biar lebih jelas kita perbesar ya. Nah, EPS di tahun 2022 lalu ketika harga batu bara acuan itu naik tinggi, EPS UNTR itu mencapai 5.631. Sedangkan proyeksi di tahun 2023 ini 5.486. Berarti kan tidak terlalu jauh ya guys ya. Yang penting kita tinggal tunggu aja nih laporan kuartal 4-nya. Apakah di kuartal 4-nya akan mengalami kenaikan lagi? Ya, karena kan ini sudah banyak mengakuisisi saham nikel. Sorry guys, pertambangan nikel gitu guys ya. Sudah banyak mengakuisisi bisnis nikel, pertambangan nikel, jadi kita harapkan sih ada kenaikan laba bersih ya di kuartal 4 untuk saham UNTR. Oke guys, kita akan lanjut untuk memprediksi dividen saham UNTR ya guys ya. Nah, kalau misal teman-teman lihat, di tahun 2022 lalu, UNTR ini bisa membagikan dividen payout ratio 124,37% dari laba bersih ya, dari laba bersihnya di tahun 2022 lalu yang sebesar 5.631. Berarti kan ada laba yang dibagikan sebagai dividen dari tahun sebelumnya karena kan lebih dari 100% guys ya. Nah, EPS-nya 5.600, tapi bagi dividennya hampir 7.000 ya. Sorry, lebih dari 7.000 gitu guys ya. Ini adalah kalkulasi dividen final dan juga dividen interim. Jadi dividennya jumbo banget guys. Dividen payout ratio-nya aja 124%-an ya guys ya, seperti itu. Nah, tapi di tahun sebelumnya UNTR ini hanya membagikan 40 sampai 45% aja nih dividen payout ratio-nya. Jadi kan di tahun 2022 lalu ya, ketika bagi dividen jumbo itu, faktor pertama adalah harga acuan batubara sedang naik. Yang kedua adalah mungkin permintaan dari induknya, yaitu Astra International gitu guys. Ya, bisa jadi seperti itu. Lalu memang ada anomali, maksudnya anomali itu hal-hal yang tidak bisa kita prediksi yang memang um, berasal dari perusahaan itu sendiri gitu guys ya, atau dari harga ya, seperti itu. Nah, di sini beberapa saham yang memang membagikan dividen payout ratio lebih dari 100%. Ini ada UNTR, lalu kita bisa lihat waktu itu ada TOTL. Nah, TOTL juga pernah bagi dividen payout ratio lebih dari 100%. Berarti ada laba atau cash ditahan yang dibagikan ke investor sebagai dividen, dan itu sebenarnya tidak masalah gitu guys ya untuk saham-saham yang TBK atau perusahaan terbuka. Oke guys, kita akan prediksikan ya berdasarkan dividen payout ratio yang beragam di sini. Kita asumsikan 40% untuk dividen payout ratio-nya sesuai dengan di tahun pandemi, yaitu di tahun 2020. Ya, 40%, maka full dividennya 2.194 dari EPS 5.400 yang proyeksi di tahun 2023 ini ya guys ya. Nah, karena sudah bagi dividen interim 701, maka um, dividen finalnya itu berpotensi 1.493 per lembar sahamnya atau Rp149.300 per lembar sahamnya. Nah, dividen fullnya ini dividen yield-nya 9%-an gitu guys ya, dari harga saham saat ini 23.077 ya. Lalu misal kita asumsikan lagi dividen payout ratio 60%, berarti kan dividen fullnya 3.200-an. Lalu dividen interimnya sudah dibagikan kemarin ya. Nah, dividen finalnya berpotensi membagikan 2.590. Kenapa kita asumsikan untuk dividen payout ratio-nya ini berbeda-beda? Karena biar teman-teman itu ekspektasinya sesuai ya dengan apa yang kita prediksikan. Jangan teman-teman ekspektasinya terlalu tinggi, oh ini bisa bagi dividen jumbo nih, EPS-nya kan 5.400 misalkan.
berarti kan dia harus bagi 4.700. Tidak mesti seperti itu, guys ya, tidak mesti seperti itu. Kadang-kadang perusahaan juga butuh cash untuk ekspansi bisnis, untuk akuisisi, seperti itu. Ya, jadi, keputusan atau kebijaksanaan pembagian dividen ya kita serahkan pada perusahaan dan nantinya pun akan meminta persetujuan atau restu lah ya dari investor gitu ya, dari para investor untuk pembagian dividennya. Kalau misalkan mayoritas investornya setuju dengan dividen jumbo, ya, maka yang diberikan adalah dividen besar. Tapi kalau misalkan kebijakan perusahaan itu membagikan dividennya kecil, ya, dividen payout ratio-nya misalkan 40 sampai 60%-an. Nah, kalau misalkan investornya setuju, ya mau mau apa lagi gitu kan? Berarti kan ekspektasi kita nih yang harus kita turunkan gitu, guys ya. Jangan sampai kita berharap terlalu tinggi, tapi kita lupa bahwa ada kebijakan dividen, yaitu mengenai dividen payout ratio, yaitu rasio rasio dari laba bersih yang dibagikan sebagai dividen gitu. Jadi, makanya kita ini asumsikan 40%, 60%, 80%, dan juga 100%. Kalau 80%, dividen fullnya 4.300 dan dividen finalnya 3.687. Ini sudah termasuk jumbo, guys ya, untuk dividen payout ratio 80% dari laba bersih nih. Berarti kan cash yang ditahan hanya 20% ya. Ini juga besar nih ya jumbonya, lumayan cukup jumbo guys dividennya. 360 ribuan per lotnya gitu. Lalu kita lihat juga kalau misalkan UNTR ini masih bisa dan masih apa ya, punya kebijakan lah untuk bagi dividen 100% dari seluruh laba bersihnya. Berarti kan dividen fullnya 5.486, dividen interimnya sudah dibagikan, dan dividen finalnya mencapai 4.785. Dan ini adalah yieldnya mencapai 23%. Jadi masih ya berpotensi untuk tembus 23% untuk dividen yieldnya karena pernah bagi 124% nih di tahun 2022 lalu. Tapi yang harus kita ingat adalah harga acuan batu bara tidak setinggi di tahun 2022 ya, sudah turun gitu ya. Waktu itu kan 400 US dollar per ton, sekarang mungkin hanya di kisaran 130 sampai 120 US dollaran gitu guys ya. Jadi ekspektasinya teman-teman jangan terlalu tinggi, tetap rasional dan tetap memanage resiko gitu ya, tetap memanage risiko seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya nih, antara saham UNTR dan juga ITMG, Kak, kalau misal UNTR dan juga ITMG, kalau misalkan Kakak lebih pilih mana? Kalau saya pribadi, saya lebih pilih UNTR. Kenapa? Karena pemikiran saya seperti ini ya. UNTR itu kan dia punya tambang batu bara. Kalau misalkan harga acuan batu baranya naik lagi karena misalkan ada krisis energi, UNTR akan diuntungkan. Begitupun juga dengan ITMG. ITMG juga akan untung ya. Tapi kalau misalkan harga acuan batu baranya turun, di sini ITMG pasti tertekan. Begitupun juga dengan UNTR. Tapi ya, kalau misalkan harga batu bara turun, tapi yang booming gantian menjadi misalkan emas gitu guys ya, emas misalkan booming atau nikel booming gitu ya, lalu kendaraan listrik juga booming. Nah, UNTR ini bisa bertahan karena adanya diversifikasi bisnis. Makanya saya lebih pilih UNTR dibandingkan dengan ITMG untuk dividen investing. Kembali lagi disclaimer on guys ya. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis aja di kolom komentar ya, jangan sungkan-sungkan. Nanti kalau misalkan memang requestnya teman-teman sesuai dengan dividen investing, akan kita bahas pada video selanjutnya. Oke guys, terima kasih.